kembali lagi dengan saya Indra Fitri, mahasiswa Tadris Matematika 4A Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai materi statistik. Nah, teman-teman, perhatikan di sini kita punya data. Data di sini ada sebanyak 11 data dan dilengkapi juga dengan jumlah rata, simpangan baku, simpangan rata-rata, varian, L hitung, dan T3 hitung. Nah, tugas kita adalah membuktikan apakah benar soal ini mempunyai jumlah yaitu 565, rata 51,36364 sampai ke T3 hitungnya. Nah, pada video ini akan membuktikan apakah benar jumlah sampai T3 hitungnya ini benar. Nah, baik, yang pertama-tama akan kita lakukan adalah menentukan nian. Nah, nian ini atau disebut juga dengan nilai rata-rata suatu data. Nah, apakah benar nilai rata-rata dari data ini adalah 51,36364? Caranya adalah, nian ini disimbolkan dengan X bar. Rumus X bar adalah sigma X per N. Nah, sigma X-nya ini adalah seluruh jumlah dari X ini. Lalu kita bagi dengan N. N itu adalah jumlah data. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Di sini kita mempunyai X yaitu 20, 26, 34, 35, 46, 47, 50, 53, 78, 86, dan 90. Nah, kita tinggal jumlahkan ke 11 data tersebut. Boleh kita tulis di sini ya, 20 ditambah 26 ditambah 24 ditambah 35 ditambah 46, 47, terus 50. Oke, di bawahnya ya teman-teman. 50, 53 ditambah 78 ditambah 86 dan tambah 90. Nah, ini adalah nilai X-nya. Lalu kita jumlahkan keseluruhan nilai X dan kita bagikan mereka dengan seluruh jumlah dari XN-nya ini, jumlah datanya ini. Ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi setelah kita jumlahkan seluruh nilai X-nya, kita bagi dengan N-nya ini. Dan ternyata N-nya adalah 11. Dan maka hasilnya adalah 500 ya. Ketika kita totalkan X ini, hasilnya adalah 565 dibagi berapa? Dibagi 11 ya. Maka hasilnya adalah 51,36364 atau boleh juga kita bulatkan ya, 51,36. Maka terbukti bahwa rata-ratanya ini sama dengan yang hasil kita tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari SR. Nah, SR. Tadi kita sudah dapat bahwa SR-nya adalah 18,46. Kita tadi sudah menemukan kita sudah diketahui bahwa ternyata SR-nya adalah 18,46,281. Nah, kita akan membuktikan apakah benar SR-nya ini dari data tadi adalah ini. Nah, untuk mencari SR-nya sangat mudah ya teman-teman. Sangat mudah. Yang pertama adalah rumus SR adalah kita akan membagikan setiap nilai X itu kita kurang dengan rata-rata. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya teman-teman bahwa data yang pertama adalah 20, sedangkan kita mendapatkan ratanya adalah 51,36364. Nah, ini yang tadi ya, data pertama. Data kedua adalah 26 dikurang sama rata-ratanya tetap 36 tambah
dikurang 51,36364. Nah, kita sudah menyusun ya. Semua data sudah kita kurangkan dengan rata-rata, lalu kita bagikan 11, maka total dari pengurangan ini adalah 203,09092. Kalau kita bagikan dengan banyak datanya, berapa banyak datanya? Yaitu 11. Maka hasilnya adalah 18,46281. Maka terbukti rata-rata dari data tadi adalah 18,46281. Selanjutnya ya, kita akan menentukan varians atau var. Nah, varian sendiri ya, dilambangkan dengan S kuadrat. Rumus dari varian sendiri teman-teman, kalau teman-teman tahu adalah sigma, di mana X dikurang X bar atau rata-rata kuadrat ya teman-teman, dibagi dengan N dikurang 1. Nah, kita bisa nih menggunakan simpanan rata-rata sebagai patokan kita, yang dimana ya jumlah, berarti kalau kita tafsirkan adalah jumlah dari data X dikurang dengan rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Maka kita dapat teman-teman, yang pertama kita ini tidak itu ya, tidak nilai mutlak, namun yang tanda kurung untuk memisahkan. Jadi kita dapat nih teman-teman 20 ya, nilai datanya dikurang berapa tadi? Kita sudah menemukan X barnya ini, bahwa X barnya adalah 51,36 boleh ya. Nah, lalu kita tambahkan ya teman-teman, 26 dikurang 51, jangan lupa kuadratnya ya teman-teman, 51,36 kuadrat ya. Terus berapa lagi? 34 dikurang 51,36 kuadrat ditambah 5. Nah ya, setelah selesai ya teman-teman, sudah sampai 90 dikurang 51,56 kuadrat. Lalu ya, saya hapus dulu ya teman-teman. Lalu kita hitung berapakah hasil pengurangan dari setiap ini tadi ya, setiap data N-nya tadi. Oke. Nah, dapatlah ya, ketika 20 dikurang 51,36 kita kuadratkan, hasilnya adalah 983,67 ya. 68 ya, kita berdasarkan angka ditambah dengan 26 dikurang 51,36, hasilnya kan negatif ya, karena kita kuadratkan, maka hasilnya tetap positif ya teman-teman. Maka dapatlah 643,31 ya, 32 dan 31 ditambah 301,49 atau 5 ditambah sampai ini ya teman-teman, sampai 90 dikurang 51,36, maka ini nah baik, ini ya teman-teman, ini adalah hasil dari ya, ketika setiap data ini kita kurangkan dengan rata-rata dan kita kuadratkan, sudah sampai ke ketika 90 dikurang 51,36 pada hasilnya adalah 1442,76. Nah, lalu pembaginya adalah berapa? N dikurang 1. Jumlah data yang kita punyai adalah berapa teman-teman tadi? Ya, benar, 11. Ketika 11 dikurang 1, maka hasilnya adalah 10. Jadi total ini keseluruhan kita jumlahkan ya, boleh teman-teman menggunakan kalkulator. Maka hasilnya adalah 5.650,5451 dibagi 10, maka hasilnya adalah 550,000
ya 0545 berangka di belakang koma. Nah, ketemu teman-teman bahwa ternyata si varians dari data tadi adalah 565,0545. Selanjutnya kita berikutnya akan mencari simpangan baku. Simpangan baku ini sebenarnya adalah akar dari varians. Kalau varians kan rumusnya adalah sigma, di mana x dikurang x kuadrat, x dikurang x bar ya, kalau dikuadratkan dibagi n kurang 1. Nah, untuk mencari simpangan baku ini cukup mudah ya. Teman-teman hanya tinggal mengakarkan ya hasil dari simpangan dari varian tadi. Jadi kita sudah menemukan ya teman-teman bahwa sigma x dikurang x bar kuadrat adalah hasilnya adalah berapa tadi? Ya benar, 56.550,5441 ya. Kita bagikan dengan n kurang 1, bahwa datanya adalah 11 dikurang 1 maka hasilnya ada 10. Jadi ketika 5.650 ya, 5441 kita bagikan dengan 10 maka hasilnya adalah ini ya tadi teman-teman adalah varians. Nah, kita tinggal akarkan saja. Maka ketemu hasilnya adalah 23,77088. Nah, ketemu teman-teman. Sangat mudah kan teman-teman untuk mencari simpangan baku, asalkan tadi variansnya teman-teman sudah menemukan. Selanjutnya kita akan mencari ya teman-teman, itu L hitung ya. Dimana L hitung ini menggunakan uji normalitas atau uji normalitas Lilliefors. Nah, untuk materi ini sendiri ya teman-teman, ya, kita akan menggunakan banyak step ya, yang dimana step ini harus beruntun dengan teman-teman. Yang pertama ya, langkah 1 kita akan menggunakan uji hipotetis dulu atau hipotetis uji, yang dimana kita akan H0 ya, kita uji H0 itu data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi monormal, dan HA itu yaitu data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal ya teman-teman. Yang pertama. Langkah kedua teman-teman ya, langkah kedua yaitu kriteria uji. Nah, kriteria uji ini yaitu kita akan menerima H0 ya bila ya L hitung ini yang akan kita buktikan apakah benar ya L hitung yang sudah disajikan tadi itu benar. Apakah kita akan terima apakah H0 ini terima H0 bila L hitungnya lebih kecil dari L abel, dan kita akan terima HA bila L hitung itu lebih besar sama dengan L abel. Nah, kita di sini hanya akan membuktikan apakah benar ya L hitung ini ya. Jadi kita tidak terfokus kepada uji normalitasnya Lilliefors ya data tersebut ya teman-teman, tapi kita akan membuktikan apakah benar hasil dari L hitungnya tadi. Nah, yang langkah ketiga yaitu statistik uji. Nah, L hitung itu diperoleh dari nilai terbesar pada kolom ya, di mana fx dikurang sx. Nah, dan L tabel itu diperoleh dari tabel nilai kritis uji Lilliefors dengan acuan jumlah seluruh sampel n dengan menggunakan alfa itu sama dengan 5%. Namun kita akan mencari membuktikan L hitung ya teman-teman. Langkah selanjutnya itu langkah keempat teman-teman. Langkah keempat yaitu analisis data. Nah, di sini kita akan menganalisis data. Tadi kita sudah yang pertama kita harus mencari nilai rata-ratanya. Rata-rata dari nilai tabel tadi yaitu rata-rata dari data tadi yang disajikan sudah terbukti, ternyata rata-ratanya adalah 51,36. Berarti kita nggak perlu cari lagi ya teman-teman. Teman-teman boleh undurkan saja video ini ya untuk membuktikan nilai rata-rata. Ya, dimana tadi x bar itu adalah jumlah dari sigma x 1 dibagi n. Nah, kita sudah tahu nih jumlahnya adalah 565. Tinggal kita bagikan 11, ternyata hasilnya adalah 51,36. Lalu langkah yang ke B yang kedua untuk poin keempat yaitu kita harus mencari simpangan bakunya, dan ternyata kita sudah menemukan ya teman-teman, ini
sudah menemukan bahwa simpangan bakunya adalah 23,77. Lalu kita skip ya teman-teman ya, biar tidak terlalu panjang di papannya. Nah, yang ketiga ini kita akan menentukan angka baku Z untuk setiap nilai di X1. Nah, untuk mencari Z1 ini ya teman-teman, untuk mencari Z1 ini yaitu rumusnya adalah XI dikurang X bar per X. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai ZI ini. ZI ini ya teman-teman sangat mudah. Pertama kita sudah mengetahui berapa di setiap nilai di XI-nya. Di X1 ada 20, X2 ada 26 ya tadi ya. Tabel tadi teman-teman boleh lihat nanti tabel di akhir ya, akan saya tunjukkan. Atau di samping di sini nanti akan saya kasih tabel biar teman-teman bisa lihat. Nah, X1-nya ya kita cari dulu deh. Nah, saya bilang dulu deh bahwa X ini adalah nilai dari setiap data, urutan data, dan X ini adalah nilai rata-rata, dan X ini adalah simpangan barang. Kita sudah menemukan ya dari langkah sebelumnya atau durasi sebelumnya sudah menemukan bahwa rata-ratanya adalah 51,36. Lalu kita sudah menemukan simpangan bakunya adalah 23,77. Langkahnya itu sangat mudah ya teman-teman. Untuk mencari ZI sendiri, ya. Untuk mencari ZI sendiri, ya. Atau yang pertama kita akan mencari Z1 dulu deh. Z1 ini yaitu 20 ya dikurang dengan 51,36 dibagi dengan 23,77, maka hasilnya adalah negatif 1,07. Nah, begitu seterusnya teman-teman sampai ke Z11. Maka caranya sama, yaitu setiap data kita kurangkan dengan X data dibagi X, maka ketemu mana? Untuk mencari Z2 nya begitu juga. Z2 nya kita tahu bahwa nilai X keduanya itu tadi adalah 26 kita kurangkan tetap ya 51,36 bagi 23,77, maka hasilnya adalah ini salah teman-teman, ini hasilnya adalah negatif 1,32 ya, ini yang baru negatif 1,07. Nah, ketiga berarti adalah data ketiga adalah 34 kurang 51,36 dibagi dengan 23,77, hasilnya adalah negatif 0,73. Z4 bagaimana? Sama, Z4 yaitu nilai X Z4 adalah 35 dikurang dengan 51,36 dibagi dengan 23,77. Itu lagi lanjut ya, Z5 sama juga ya teman-teman, beres tadi Z5 nya nanti ya. Z5 sama dengan 46 kurang 51,36 dibagi 23,77, hasilnya berapa teman-teman? Teman-teman di rumah boleh menggunakan kalkulator ya biar jawabannya lebih akurat untuk lebih menghitung. Z6 yaitu 47 dikurang 51,36 dibagi 36 ya 23,77, maka hasilnya berapa? Ya benar, teman-teman di rumah boleh bisa. Nah, Z7 begitu juga ya teman-teman sampai dengan Z11 ya. Nah, baiknya teman-teman, Z11 berarti sama dengan itu 90 dikurang 1,36 dibagi 23,73 sama dengan 1,63. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan Z1 sampai Z11. Z1-nya adalah negatif 1,32, Z2-nya yaitu negatif 1,07 sampai dengan Z11-nya yaitu 1,63. Langkah berikutnya teman-teman yaitu menentukan nilai tabel ZI menggunakan angka baku di ZI.
Nah, teman-teman bisa menggunakan tabel. Tabel ini akan saya tampilkan berikut ini. Nah, teman-teman. Nah, kita sudah menambah. Nah, kita sudah mendapatkan ya teman-teman. Untuk Z1 di tabel ZI tadi ya adalah negatif 0,4066. Nah, langkah berikutnya yaitu menentukan luas daerah di bawah kurva Z, FZ diperoleh dengan cara sebagai berikut. Nah, jika nilai Z-nya bernilai negatif ya, 0,5 itu kita kurangkan dengan tabel Z. Namun jika nilai Z-nya tadi bernilai positif, maka kita 0,5 itu kita jumlahkan dengan tabel ZI. Misal yang pertama ya, untuk ZI tadi kita mendapatkan bahwa Z1 bahwa di tabel ZI-nya ya, kalau ZI1 kan berarti negatif ya, tadi kan 1,32. Lalu di tabel ZI kita peroleh yaitu negatif 0,4066. Nah, di poin ini caranya sangat mudah ya teman-teman. Jika dilihat negatif, maka 0,5 itu kita kurang. Nah, berarti untuk mencari nilai FZ1 maka sama dengan 0,5 ini kita kurangkan dengan 0,4066. Hasilnya berapa? Ya benar, 0,0934. Untuk FZ2-nya, nah tadi sudah dapat ya 0,5 ya, FZ-nya di tabel Z2-nya yaitu negatif 0,3577, maka hasilnya adalah 0,1423. FZ4 ketiga 0,5 karena nilainya negatif juga maka masih kurang teman-teman. Ketiganya kurang 0,2673, hasilnya adalah 0,2327. FZ4, FZ5 sampai FZ11. Nah, kita sudah dapat ya untuk nilai FZ sampai FZ11. Nah, ini ya teman-teman untuk FZ1, FZ2, FZ3, FZ4, FZ5 sampai FZ11. Nah, langkah berikutnya yaitu langkah ke-6 ya, dalam poin keempat ya. Step ke-6 di poin keempat yaitu menghitung ya proporsi frekuensi kumulatif setiap nilai S ya. Nilai apa sih teman-teman? Nilai S dengan cara mengumpulkan data ya yang paling kecil dibagi banyak data. Nah, tadi kita mempunyai data yaitu sebanyak 11. Data yang paling kecil yaitu berarti adalah 1 ya. Nah, kita kan untuk punya poin 6 ini yaitu dengan membagi ya. Data yang paling kecil kita bagikan dengan banyak data, berarti 1 dibagi dengan 11. Hasilnya adalah 0,0909. Begitu juga sekarang kedua, 2 dibagi 11, 3 dibagi 11, 4 dibagi 11, 5 dibagi 11, 6 dibagi 11, 7 dibagi 11, 8 dibagi 11, 9 dibagi 11, 10 bagi 11, 11 dibagi 11. Nah, berapa hasilnya 2 dibagi 11? Ya, benar 0,18. Kalau 3 dibagi 11 hasilnya adalah 0,2727. Kalau 4 dibagi 11 hasilnya adalah 0,3636. 5 dibagi 11 hasilnya adalah 0,4545. 6 bagi 11 hasilnya adalah 0,5454. Kalau 7 dibagi 11 hasilnya adalah 0,6363. 8 dibagi 11 adalah 0,7272. Begitu juga dengan 9 hasilnya adalah 0,8181. 0,9898 dan
1,000. Nah, ini nilai F. Ini FZ1 ya teman-teman. Ini FZ2 dan FZ3, FZ4, FZ5, FZ6, FZ7, FZ8 ya, FZ9 dan FZ11 dan terakhir FZ11. Nah, kita sudah menemukan teman-teman nilai proporsi frekuensi kumulatifnya. Nah, berikutnya hampir menuju langkah terakhir. Nah, ya, karena kita akan membuktikan apakah ini itu benar. Nah, kita sudah dapat nih teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, membuat tabel. Nah, kita buat tabel, di mana tabel ini kita kasih judul dulu. Tabel 3. Tabel pertama aja deh. Tabel pertama data perhitungan ya. Kita kasih nama data perhitungan. Nah, untuk teman-teman. Nah, ini ya. Dan jelas di data perhitungan. Tabel ini teman-teman memuat yang pertama adalah nomor ya, itu pasti ya teman-teman. Yang kedua memuat FZ1, yang ketiga memuat FS1, dan yang terakhir adalah memuat nilai mutlak dari FZ1 ini kita kurangkan dengan FZ1. Teman-teman ya. Nah, ini ya ada 11 data dari teman-teman. Nah, baik. Oke deh. Jadi teman-teman tinggal masukkan hasil dari apa yang kita peroleh. Yang pertama nomor 1 FZ1-nya adalah 0,0934. SZ1-nya berapa? Tadi hasilnya itu 0,0909. Nah, ini cara mencari untuk mengisi kolom ini yaitu dengan cara FZ1 ini 0,0934 dikurangkan dengan 0,0903. Maka dapatlah hasilnya yaitu 0,0025. Untuk nilai kedua 0,1423 ya FZ-nya. Maka ketemu 0,1818 yang kita kurangkan di sini adalah 0,0395. Nah, teman-teman ya, setelah kita hitung, sudah selesai ya. Nah, lalu kita akan menentukan dari L hitungnya. L hitung itu dapat dengan menentukan ya hasil dari FZ ini dikurang dengan SZ ini yang paling besar. Maka itu adalah L hitungnya. Jika kita perhatikan ya, dari 1 sampai 11, nilai yang paling tinggi adalah berapa? Ya, di FZ8 yaitu 0,1993. Maka terbukti bahwa ya nilai ya hasil perhitungan untuk L hitungnya yaitu adalah 0,1993. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas ya, membuktikan menggunakan uji Shapiro-Wilks ya teman-teman untuk mencari T3 hitung. T3 hitung ini yaitu sama ya seperti dengan kita menggunakan teori uji normalitas Lilliefors. Nah, yang pertama ya teman-teman yaitu hipotetis uji dulu. Apakah ya kita misalkan H0 data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, sedangkan HA-nya itu adalah data pada sampel yang berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, langkah kedua kita menggunakan kriteria uji juga teman-teman, di mana terima HO bila T3 hitung
lebih besar sama dengan T3 tabel, dan terima HA bila T3 itu lebih kecil dari T3 tabel. Lalu dengan N sama dengan 5 dan alfa sama dengan 5%. Nah, 5% berarti 5 per 100 berarti 0,05. Selanjutnya ya, kita akan menguji langkah ketiga itu statistik ujian, teman-teman. Boleh saya tulis ya, di papan tulis. Itu langkah ketiga ya, setelah langkah ketiga. Uji statistik. Nah, nih kita akan mulai berhitung. Di mana untuk mencari T3-nya ini menggunakan 1 per D, di mana sigma I sama dengan dari 1 sampai N. Nah, I dikali XN dikurang I ditambah 1 dikurang XI kuadrat. Nah, ini ya teman-teman, rumus untuk menguji statistik ujinya nanti untuk mendapatkan titik T itu. Langkah keempat itu analisis data. Nah, yang pertama dari tabel tadi ya, kita akan mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Nah, tabel berikut ini bisa membantu teman-teman ya. Nah, yang pertama dari yang terkecil sampai terbesar, karena tabel tadi sudah data yang disajikan tadi adalah sudah berurutan, maka kita tidak perlu lagi mengurutkannya. Namun ya, jika teman-teman dihadapkan dengan soal di mana datanya itu belum berurutan, maka teman-teman harus ya wajib sekali hukumnya untuk mengurutkan ya teman-teman. Dan kedua, kita mencari nilai min ya, bacanya atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata kita sudah menemukan berapa tadi? Ya benar, 51,36. Selanjutnya kita akan mencari nilai konstanta D. Asal teman-teman tahu, untuk mencari nilai konstanta D-nya itu adalah menggunakan jumlah dari X1 kuadrat sebenarnya teman-teman. Nilai D itu sebenarnya adalah nilai dari X dikurang X kuadrat. Sebenarnya teman-teman sudah menemukan jawabannya ketika kita mencari varians. Berapa itu nilai jumlahnya nanti? Ya benar, 5.650,54. Ini adalah konstanta D. Ya, karena tadi kita sudah melakukan pencarian sebelumnya. Namun, jika teman-teman belum melakukan pencarian, maka teman-teman wajib menghitung nilai konstanta D-nya. Itu didapat dengan ini rumusnya. Untuk mencari konstanta D yaitu X dikurang X bar kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel ya, bantuan untuk menyelesaikan uji statistik ini. Nah, kita akan menggunakan tabel ya teman-teman. Nih. Nah, kita mempunyai ada I-nya. Tabel ini terdiri dari 7 kolom ya. 7 kolom ini terdiri dari I. Kedua ada X1. Terus ada N kurang 1 ditambah 1. Terus ada XN ya, ditambah yang dikurang 1 tambah 1 dikali XN ditambah kurang 1 lalu ada AI, ada AI XN kurang 1 kurang XN. Nah, ini tabelnya teman-teman. Karena datanya ada 11, ini juga kita nanti akan menggunakan tabel bantuan yang sudah ada. Nanti kita akan menggunakan tabel yang dimana tabel tersebut sudah ditetapkan oleh penemu materi ini. Yang penemu materi ini atau penyelesaian mengenai Sapiro ini. Kita punya ini sama ada 11 ya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tabel di sini semoga bisa membantu ya jika tulisan papan tulis tidak jelas. XI-nya ada 20, 26, 34, 35, 36,
ditambah 1. N-nya berapa teman-teman? Nah, 20. 20 dikurang 1 hasilnya ada 19. 19 ditambah 1 hasilnya adalah tetap 20. Begitu juga dengan N1 ditambah untuk ini dari kedua sampai 11. Maka ini hasilnya ada 20, 25, 32, 32 juga, 42, 42 juga, 44, 46, 70, 77 dan 80. Nah, untuk XN dikurang 1 ditambah 1 adalah X-nya itu adalah 20 ya. 20 XN-nya ini ya 2 ya XN-nya ini adalah kebalikan dari XI, berarti ini adalah 90 ya. Ini cara mudahnya teman-teman, karena 78 53 50 41 45 35 34 26 dan terakhir 20. Selanjutnya kita tinggal kalikan saja teman-teman. XN kurang 1 ditambah 1 ya dikurang XI, maka hasilnya adalah 90 ya, maka hasilnya adalah XN nya tadi adalah 90 ya teman-teman. 90 ya, 90 dikurang 20 XN dikurang ya, XN dikurang I ditambah 1, XN dikurang I ditambah 1 dikurang XI. Nah, tabel di sini akan membantu teman-teman ya jika tulisan di papan tulis tidak jelas. Nah, maka hasilnya adalah ya XN-nya itu adalah dapat hasilnya adalah 70, 60, 4, 18, 4, 0, 4, 18, 3, 4, 10. Nah, lalu kita akan mencari AI ini ya, ini atau ya didapat dengan bantuan tabel. Tabelnya akan kita tampilkan berikut ini. Nah, jadi kita sudah ketemu ya teman-teman bahwa analnya 0, 5, 6, 1, 3, 5. Tinggal kita masukkan saja ya teman-teman. Lalu kita tinggal mengalihkan ya, untuk mengisi kolom ini dengan mengalihkan ini dengan ini, maka didapat hasilnya adalah 39,21, 19,89, 7,68, 2,57 dan yang terakhir adalah 0,28. Maka jumlah dari ini ya, karena ini tidak muat ya, jumlah dari ini hasilnya adalah di sini ya teman-teman. Maaf karena tidak muat ya. Jumlahnya maka adalah 69,60. Ini papan tulisnya nanti akan Oke, selanjutnya kita akan menghitung T3. Oke, yang terakhir ya, kita akan membuktikan T3. Menghitung statistik Satirovich dengan tabel yang berikut ya. Berarti T3-nya itu didapat dengan 1/D ya, dikali dengan sigma di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana di mana AI dikali dengan XN ya. XN dikurang 1 ditambah 1 dikurang dengan XI kuadrat. Maka hasilnya adalah 1/D nya tadi berapa? D nya adalah 56 ya. 54 dikalikan dengan hasil yang sudah dapatkan kita tadi berapa? 69,63 kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,859. Maka hasil dari T3 ini adalah 0,859.
Oke, sampai di situ untuk penyelesaian nomor 2. Untuk penyelesaian ya. Nomor 1 mengenai pembuktian dari nilai statistik. Nah, nilai statistik baik mean, rata-rata, varian, simpangan baku, simpangan rata-rata, uji Shapiro ya yang ini dan uji Lilliepros. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu di mana ini adalah data ya, nilai matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Cianjur. Kita akan menguji apakah data ini ya, nilai siswa kelas 10 ini apakah berdistribusi normal. Namun ya, tidak sama dengan yang sebelumnya, kita akan menggunakan uji chi-square. Nah, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah, ini kan datanya acak ya, ada 30 data ya. Ini mungkin tabel ini bisa membantu teman-teman untuk melihat ya datanya jika tidak jelas. Ini kan acak ya teman-teman. Tugas teman-teman adalah mengurutkan data ini sampai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecilnya berapa? Benar, 51. Hingga yang terbesarnya adalah 85. Benar sekali. Nah, jika sudah kita urutkan, maka kita tahu teman-teman datanya ya, bahwa selanjutnya kita akan mencari apa? Jangkauan. Tahu biasanya dalam matematika ya, dalam matematika sendiri jangkauan itu ya teman-teman ya, jangkauan itu disimbolkan dengan R. Cara mencari R adalah, atau jangkauan adalah, nilai paling besar dikurang dengan nilai paling kecil. Nilai paling besarnya berapa? Ya benar, 85. Nilai yang terbesar adalah 85 dan nilai yang terkecil adalah 51. Maka kita tinggal kurangkan, maka dapatlah hasilnya itu 34. Selanjutnya teman-teman, kita akan menghitung banyak kelas, karena kita disajikan data yang berbentuk acak. Sudah kita urutkan, namun kita akan mengubahnya menjadi data berkelompok. Data tunggal kita akan ubah ke data kelompok. Dengan apa? Dengan menghitung banyak kelas. Teman-teman mungkin sudah hafal ya rumus ya. Banyak kelas sendiri ya disimbolkan dalam matematika dengan K. Karena ini dengan rumusnya adalah 1 ditambah log N. Log N, sedangkan kita tahu N-nya adalah 30. Berarti 1 ditambah 3,3 log 30. Log 30 nilainya berapa? Ya, benar 1,48. Tinggal kita kalikan dengan 3,3 sehingga dapat 4,8. Kita tambahkan dengan 5, berarti hasilnya adalah 5,88. Nah, hasilnya adalah, kita bulatkan maka hasilnya adalah 6. Lalu dapat nih banyak kelas. Kita akan mencari interval kelas, jangkauan interval kelas, banyaknya kelas ya. Kita sudah tahu berapa banyaknya kelas, namun kita akan mencari intervalnya, yaitu dengan rumus R dibagikan. R itu adalah benar, yang R itu adalah jangkauan, sedangkan K adalah banyak kelas. Kita tinggal bagikan saja. Kita sudah tahu berapa tadi jangkauannya, itu 34 ya, dimana 85 ya, 85 dikurang 51 hasilnya adalah 34. Kalau kita bagi 6 hasilnya 5,67. Maka dapatlah bahwa interval kelas ternyata adalah 6 ya. Kita dapat nih, ada berarti kemungkinan adalah bayangan kita bahwa nantinya tabelnya adalah berbentuk seperti ini, dimana banyak kelasnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan intervalnya, datanya itu intervalnya adalah 6, berarti 51, 52, 50, yang kan karena nilai paling kecil yang tadi kita sudah tahu ya teman-teman adalah 51, maka kita menghitungnya dari 51, 52, 53, 54, 55, dan 56, pas 6 intervalnya. Berarti kita tinggal hitung berapakah frekuensi antara 51 dan sampai 56, ternyata adalah 4. Begitu juga sampai 81 sampai 86 adalah 1, hanya 1. Berarti kita jumlahkan frekuensinya berarti adalah
Sama seperti langkah sebelumnya ya, dalam uji normalitas baik menggunakan uji Servio ya, atau menggunakan Lilliefors ya. Dalam uji Chi-square ini ya teman-teman, kita juga menggunakan langkah pertamanya, yaitu hipotesis uji, yang dimana kita akan menerima H0, data pada sampel berasal dari populasi kita akan memisalkan bahwa H0 adalah data dengan populasi yang berdistribusi normal, sedangkan HA berarti data pada sampel yang berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, yang langkah kedua yaitu kita menggunakan kriteria uji kita. Apa sih kriteria uji kita? Kita dalam uji Square ini sama ya, yaitu bukan sama sih, berbeda ya, bahwa kita akan menerima H0 bila X kuadrat hitungnya itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, dan kita akan menerima apa, yaitu menerima HA bila X kuadrat hitungnya itu lebih besar sama dengan X kuadrat tabel ya teman-teman, dengan DK-nya adalah K dikurang 3, K-nya itu adalah unit kelas. Untuk tingkat kesalahannya adalah kita menggunakan 5%, yaitu 0,05. Nah, langkah ketiga ini kita akan menguji statistik teman-teman, di mana X kuadrat hitungnya itu sama dengan sigma dari OI kurang EI kuadrat per EI. Nah, untuk mencari X kuadrat tabelnya itu X kuadrat di mana X kuadrat I kurang A DK dikali DK dengan A itu sama dengan 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah keempat, yaitu analisis data. Ini yang akan mengeluarkan ekstra ya teman-teman. Yang pertama kita akan menghitung nilai rata-rata X kuadrat dan nilai simpangan baku. Nah, ini akan saya sajikan dalam tabel berikut ini.